Hai guys, selamat tahun baru buat kita. Maaf ya aku nggak ngupload video, soalnya HP aku kemarin lagi rusak. Terus ini sebenarnya belum aku bagusin. Because you know I have no job and I have no money. Ini aku kegiatan di hari terakhir tanggal 31 Desember. Di sini aku mau masak kangkung. Kan aku tetap jalanin intermittent fasting, jadi ini sudah aku petikin campuran sayurnya itu toge. Jadi kalau toge itu kita cabutin ujungnya itu yang akar-akarnya gitu lah. Nah ini untuk menu makan aku ada lalapan juga. Ini sayur yang aku tadi masak, proteinnya dari tahu tempe. Ini tempenya aku oseng, terus lalapannya ada timun sama seledri. Oke, selamat makan. Ini seperti biasa ya, aku tuh makan jam 12 sampai jam 3. Eh aku bingung sih mau bilang apa. Beneran bingung, nggak tahu mau ngomong apa. Pokoknya di akhir tahun kalau ada kayak hari raya besar gitu kan. Kayak kemarin kan aku Natal tanggal 24-nya aku cheating. Tanggal 25 juga karena kumpul keluarga kan. Terus ini juga sama begitu. Dengerin deh cringe-nya. Maksudnya Aku benar-benar menikmati lalapannya karena serenyah itu daun seledrinya. Aku memang suka lalapan, biasanya kayak daun seledri. Cuman aku nggak suka sayur pare soalnya pahit. Kehidupan aku sudah pahit, jadi aku nggak mau menambahin kepahitan hidupku lagi dengan makan pare. Jadi setelah makan aku tetap lanjut olahraga. Ini sebelum kami pergi ke gereja aku cuma bisa ngelakuin 12.000 langkah. Terus pulang dari gereja, itu gereja malam ya, sebelum pergantian tahun kami tuh makan malam bareng. Jadi makan nasi goreng, namanya momen bareng sama keluarga kan, jadi itu kayak cheating gitu. Ini pada tanggal 1 Januari kami gereja pagi pergantian tahun. Pulang gereja kami makan mie pangsit bebong. Ini non halal ya guys, jadi aku benar-benar menyukai mie pangsit ini. Jadi aku buat video kali ini tuh tentang kegiatan apa yang aku makan selama pergantian tahun dari tanggal 31 Desember 2025 sampai ke tanggal 1 Januari 2026. Nanti aku juga bakalan spill berat badan aku tuh berapa. Soalnya kan aku udah 2 hari kan cheating day gitu lah. Intinya gini, diet itu harus kita nikmatin. Soalnya jujur ya, aku tuh stres banget gara-gara aku pengen nurunin berat badan. Terakhir ya, justru karena begitu aku kayak membatasi makananku, bener-bener kayak blas nggak mau makan, jadi stres, terus susah tidur malah jadi asam lambung yang naik gitu. Jadi aku nyaranin sih buat kalian kalau mau jalanin diet, jangan kayak pengen cepet-cepet 1 bulan turun 10 kilo, jangan, tapi dinikmatin. Nah setelah pulang dari gereja ini kami mau ke rumah keluarga, jadi nunggu bus dulu. Ini aku bareng sama adikku yang nomor 3 dan nomor 4, mereka lagi main Rubik. Nah, sembari menunggu aku tadi dikasih jambu sama adikku yang nomor 3. Dia dapat jambu tadi. Rasanya agak kecut, tapi ya dinikmatin saja. Aku soalnya suka banget makan buah dan sayuran daripada kayak makan perdaging-dagingan. Kalau kalau protein gitu aku sebenarnya lebih suka ikan sih. Iya, aku nemuin ini cicak mati. Aku tadi kaget sekali, tapi nggak aku suarain. Setelah 1 jam menunggu, akhirnya busnya datang. Mama aku nunggu di seberang jalan sana sama adikku yang nomor 2. Jadi ini kami naik dulu. Kami satu bus tapi tempat duduknya pisah-pisah ya guys. Aku duduk sendirian. Aku coba untuk tidur kan, ternyata tidak bisa. Dan setelah 1,5 jam kami di bus, akhirnya kami sampai juga. Mama aku itu aslinya orang Rantau Parapat, tapi kami itu tinggalnya di daerah Damuli deket Aikanopan. Mungkin kalian tahu atau enggak ya, pokoknya aku kasih tahu aja lah ya kan. Ini kami jalan sambil nunggu
itu apa, becak untuk pergi ke rumah mak tuaku. Jadi aku, just for your information, mak tuaku yang dari mama kakak pertama itu dia kebetulan muslim, jadi kami mau ke rumah mak tua itu karena toleransi itu memang benar-benar tinggi di keluarga mamaku kalau urusan agama begitu. Ini aku bareng sama mamaku, adikku 3 lagi tuh di belakang, kami pesan 2 becak. Jadi selama perjalanan ini bener-bener dinikmatin. Ini masih sepi ya guys. Tapi pas sudah memasuki kotanya, wow, padat sekali, rame, macet. Namanya suasana tahun baru. Jadi memangnya semacet itu. Jalan ke rumah mak tua aku tuh kayak ada tanjakan kan karena dia di perumahan gitu kan. Ini jujur aku tuh takut kayak, ih bisa nggak ya, bisa nggak ya, bisa nggak ya. Soalnya berat badan aku sama mama aku tuh hampir imbang-imbang gitu. Gak jauh beda kok berat badan kami. Kadang itu cuman beda 3 kilo, 2 kilo. Tapi sekarang aku lebih ringan daripada mama aku. Walaupun mama aku lebih tinggi. Hahaha. Ini kami sudah sampai di rumah mak tua aku. Aku nggak bisa tunjukin mak tua aku soalnya dia nggak pakai hijab di sini. Soalnya kan kalau mak tua aku tadi pakai hijab, aku pasti ngerekam videonya. Cuman nggak ke apa, nggak kerekam gitu soalnya ya menghargai lah. Ini ada anaknya kakakku, anaknya mak tua, namanya Mariam. Tahu nggak, Mariam nangis loh lihat wajahku. Sepertinya dia tahu kalau aku tidak terlalu menyukai bayi. Soalnya jujur aku tuh kayak gemes banget gitu sama bayi. Jadi kayak aku tuh pengen cubit dia. Jadi dia menangis ketika melihat wajah aku. Aku memang nggak terlalu suka bayi. Ini kami berempat naik becak mau ke rumah mak tua, kakak mamaku yang nomor 2. Kalau kakak mama yang nomor 2 ya sama kayak kami, agamanya sama. Kayak mereka tuh Kristen, mama itu Katolik. Kalau aku sendiri pribadi aku Kristen ya, Kristen karismatik. Beda gerejanya aja sih, cuman masih sama alirannya begitu. Ini mama perginya tadi bareng sama mak tua, itu mak tua aku, dia pakai hijab, jadi aku bisa ambil video. Cuman aku nggak kasih tunjuk wajahnya, soalnya rada-rada gimana nanti kalau ngerekamnya itu. Kalau misalnya aku rekam nanti wajah mereka semua kan kayaknya nggak enak gitu kan. Jadi sampai di rumah mak tua banyak sekali makanan, bahkan disodorin itu minuman itu yang warna kuning itu. Tapi aku tidak minum itu, aku cuma makan yang perlu dimakan saja. Tapi aku makannya nggak banyak-banyak kok. Kayak aku batasin kayak 2, 3, 4 gitu doang. Cuman aku kayak cicip-cicipin gitu. Cuman ya namanya juga tahun baruan ya, otomatis kayak cheating dulu lah. Jadi aku kerjaannya makan. Tahu nggak, kue bawangnya ini tempatnya bau durian. Jadi kayak kue bawang rasa durian. Haha. Aku nggak tahu ini kue apa, tapi jujur aku suka banget ini. Jadi aku makan. Kita mengunyah terus. Pokoknya dietku itu bener-bener harus aku nikmatin. Ini juga aku cicip lagi. Enak loh kuenya, kue tahun baruan. Aku udah ngucapin sama tahun baru belum ya? Oh ya, aku mau ngucapin sama tahun baru ya. Semoga di 2026 ini kita semuanya sehat. Apa yang menjadi rencana-rencana kita, semoga Tuhan campur tangan dan buat itu berhasil. Kayak aku salah satunya adalah aku pengen dapetin body goals. Jadi bener-bener kayak berharap banget aku bisa dietnya berhasil. Ini aku dan adik-adikku, keluargaku, kami mau pergi ziarah ke tempat makamnya Opung. Jadi aku dibonceng sama mama aku, makanya bisa ngambil video ini. Sementara adikku yang bertiga itu kambam 3, boncengan bertiga gitu. Karena kan gak ada polisi kan. Ini kami udah sampai di tempat. Jujur aku agak jantungan sih dibonceng sama mama aku. Bukan karena gimana ya, soalnya kadang mama aku suka nengok kanan kiri gitu, terus agak gego-gego gitu kan. Tapi aku ya nikmatin aja lah, dulu juga karena aku terbiasa bonceng mama aku sih, jadinya kayak gimana gitu. Tapi jujur ya, ada kejadian yang tidak mengenakan ketika kami ziarah. Tahu nggak apa? Jadi gini guys, waktu kami lagi ziarah adalah bapak-bapak, dia buang air kecil kan. Terus maaf kata nih ya, dia buang air kecil, dia nggak nutupin, langsung kayak dia buka celananya itu di ke arah kami gitu. Tau nggak sih, nampak itu dia punya apa gitu. Wih, kesel kali, menjijikan sekali. Cuman ya sudahlah.
Ini kami pulang, ke tempat mak tua, pulang-pulang udah dibelikan semua makanan, jadi harus makan, soalnya kalau nggak dimakan nggak enak. Inilah suasana kami ngumpul, hari sudah malam. Ini aku dan adikku yang nomor 3 dan nomor 4 mau pulang ke rumah. Ini kami nunggu busnya lama sekali, jujur. Kami nunggu tuh kira-kira udah 1 jam lebih. Ini kami bertiga menunggu. Ya seperti tadi pagi kami pas mau piginya itu ya, terus sampai di rumah aku tetap makan dong, soalnya ini kue sudah kami beli pas hari pulang gereja kemarin, pas pergantian tahun kayaknya ya, karena kami mau rencana mau pergi kan tanggal satunya ke keluarga mama, jadinya kami beli kue untuk dibawa ke sana. Terus aku bilang, "Ma, aku pengen beli ini." Barulah dibelikan kayak gitu. Di situ ada anjing aku namanya si Waki, dia pengen minta. Tapi ada aku nomor 3 lagi nyiapin makan malamnya. Jadi aku bener-bener makan banyak banget di tanggal 1 Januari ini, kayak nggak ke kontrol gitu. Dan aku benar-benar menikmati setiap makanannya ya, aku anggap itu kayak cheating day aku lah, jadi it's okay, no problem, sesekali kan kita jalanin diet boleh, soalnya kan harus dinikmati dietnya. Kalau misalnya kita nggak nikmatin diet itu malah nanti kita stres, kayak aku bilang nanti asam lambung malah naik, karena itu beneran terjadi sama aku. Soalnya di bulan 1 ini kan aku memang udah rencana mau pergi kan ke Medan, kayak aku kemarin bilang. Jadi aku bener-bener punya goals di tahun 2026 ini, aku pengen dapat pekerjaan. Dan yang paling utama karena aku selalu tentang diet, jadi aku pengen dapetin body goals. Dengan tinggi badan 147, aku pengen berat badan aku tuh ya 45 sampai 50 lah begitu. Bener-bener kayak berharap banget dietnya berhasil. Jadi setelah aku makan banyak akhirnya aku bergerak, jadi aku ngepel rumah. Ini kami sampai itu jam setengah 11 malam. Jadi aku tetap ngepel, makan, ngepel. Pokoknya aku bersihin rumah. Adikku tadi yang nomor 4 dia nyapu. Jadi aku ngepel rumah, semuanya aku pel dari depan, dari belakang dulu sih. Dari belakang sampai ke depan. Rumah kami tuh kayak, tau gak sih sabun batangan kayak sabun telepon gitu. Dia tuh kayak memanjang tapi nggak terlalu lebar. Lebar rumah kami tuh cuma 4,5 meter gitu. Nah, di sinilah tempat aku biasa berjalan-jalan di rumah. Apa keliling-keliling rumah, berapa langkah yang aku dapetin di bagian depan inilah. Maaf ya suasana rumahnya begini ya. Soalnya belum ada duit. Itu kami ada PVC mau dipasang tapi uangnya belum ada. Soalnya masih mau dipakai yang lain juga. Jadi doakan aja rezeki kami lancar supaya bisa membangun rumah. Kenapa anjing ngambil di dalam rumah? Soalnya jujur ya, kejadiannya itu tadi malam itu waktu kami sampai pas kami mau tidur, tahu nggak? Ada suara-suara di belakang, terus suara langkah kaki, karena kan anjing tetangga tuh nggak pernah menggonggong gitu kan. Terus ada suara langkah kaki juga, terus kayak adekku juga ada nengok senter gitu. Sumpah beneran kayak takut gitu kan. Jujur aku dibandingin sama hantu ya, setan-setan, aku lebih takut sama manusia, sama maling. Soalnya kalau manusia gimana ya, dia bisa aja berbuat sesuatu yang apa kan. Kalau misalnya setan atau apa gitu, aku tidak menantang setan memang. Kita masih bisa berdoa. Ini aku baru selesai mandi. Jadi aku kan udah ada cheating tuh 2 hari. Dari tanggal 31 akhir tahun karena kumpul bareng keluarga, sama tanggal 1 hari ini aku mutusin buat besok itu kayak water fasting, tapi aku coba 24 jam dulu. Nanti aku timbang berat badanku. Kemarin kan berat badanku sempat turun sampai 72. Terus
karena aku asam lambungnya kumat, aku jadi teratur makan. Jadi timbangan aku naik lagi ke 74, 74 atau 73 gitu. Nah, ini kayak gitu. Jadi nanti aku nimbang. Besok aku mulai water fasting, tapi aku mau tahap 1 dulu kayak 24 jam water fasting ya. Baru selanjutnya tanggal 3 Januari kita mulai lagi rutenya kayak entah intermittent entah dilanjut water fastingnya. Itu depends on tomorrow, gitulah. Tadi kan aku ada cerita. Tadi itu aku kan pulang bareng sama adikku. Terus di bus itu ada laki-laki kan duduk di samping. Terus aku nengoknya kayak udah gelagat. Kita kan perempuan, kita tuh tahu kayak ini laki-laki tuh dari cara ngeliatnya tuh bener atau gimana ngeliriknya tuh kayak, maksudku dia suka body kita apa segala macam gitu lah, kayak tatapan yang kanji menggital apa ya namanya, kayak nafsuan lah gitu. Jadi aku suruh lah adik aku yang paling kecil kan, karena dia laki-laki, duduk di sampingnya. Terus dia aja memperhatiin aku duduk di samping adik aku. Dia bilang gini, kok dari pas udah sampai rumah, kok tadi tuh diliatin terus loh sama yang di sampingku tuh, sama abang-abang di sampingku tuh. Ya tahu nih aku, makanya aku buang muka, makanya aku kayak nengok ke jendela karena aku duduk deket jendela gitu. Terus tadi waktu mau pulang itu kan kami nunggu busnya kan lama. Terus harga ongkosnya mahal. Padahal kami tadi pergi itu karena mungkin bareng sama mama kan, 25.000 satu orang. Itu kayak harga normal, enggak hari raya besar gitu. Karena kalau normal ke tempat keluarga dari mama itu paling 20.000 sampai 25.000 per orang. Tapi kalau misalnya kerja itu 15.000 lah gitu kan. Terus tadi itu kami pas pergi 25.000, pas kami mau pulang karena bertiga pulang sama adikku yang nomor 3 dan 4, mama sama yang nomor 2 nginep di rumah mak tua itu kakak mama. Jadi mereka tuh kayak 40.000 satu orang. Ini kan tahun baru, ongkos normalnya 30.000. Hah, dari mana pula 30.000? Aku bilang kayak ya udahlah, nggak usah lah, jadi aku bilang gitu. Terakhir ya udah kami kayak apa, ternyata dipanggil lagi. Jadi kayak bersyukur sih, soalnya mama juga ngasih uang pas-pasan gitu lah. Terus pas sampai rumah berantakan karena anjing di dalam rumah kan. Cuman tadi itu ada pas aku di dapur kan, hari ini nggak ngepel karena adekku nomor 2 kan nginep kan, jadi aku lagi ngepel soalnya rumah berantakan. Terus pas di dapur tadi apa namanya, ada suara langkah kaki. Soalnya tahu nggak, kami itu kan memang kalau di sini jujur pelihara anjing karena memang udah pernah rumah kami tuh kayak kemasukan maling gitu dari atap, karena kami rumahnya itu lantai 2 tapi papan gitu, kayak rumah zaman dulu lah, karena rumah ini udah ada sebelum aku lahir. Jadi ada lah maling masuk dari atas, kayak apa ya, dianya cuma pakaian dalam gitu. Kebetulan pada saat itu aku lagi kuliah kan, adikku juga kuliah yang nomor 2, bapak udah nggak ada sih di situ. Jadi yang di rumah itu cuman mama, adikku nomor 3 sama adikku nomor 4. Jadi ya jatuh. Jadi ya gitu, kami pelihara lah anjing. Tadi pas aku di dapur ada suara langkah kaki. Soalnya anjing tetangga kami yang di belakang itu kan dia pelihara babi bebong, dia pelihara bebong kan, tiba-tiba menggonggong, soalnya nggak pernah menggonggong. Terus tadi tuh tiba-tiba menggonggong, nggak berapa lama aku hening diem di dapur, terus ada kedengaran suara langkah kaki.
Ampun. Soalnya kapan hari ya? 2 minggu lalu entah. Pokoknya mendekati Natal gitu. Tetangga kami 2 rumah dari sebelah kiri ya, itu mereka kan lagi pergi entah kemana gitu. Jam 10 malam udah ada orang mau masuk lewat atap. Kebetulan untungnya kayak anaknya saudara dari Bowo itu, aku nggak tahu Bowo itu apa, pokoknya kalau nggak ada kaitan marga panggil aja Bowo gitu kalau perempuan. Kalau atau kayak semarga, misalnya aku baru regar terus ada yang baru regar, aku panggil Bowo gitu lah. Aku nggak bisa jelasin soalnya aku bata adale. Jadi kan jam 10 malam itu atap udah dibongkar. Separah itulah kampungku guys. Bentar aja, oke, aku udah bersihin muka, aku mau nimbang berat badan, kita mulai. Oke, mari kita menimbang berat badan. Setelah mandi, aku nimbang berat badanku dan sekarang berat badanku adalah 76,20. Nah, pada tanggal 2 Januarinya aku mutusin untuk water fasting sambil aku olahraganya jalan kaki aja. Ini berat badan aku turun 2 kilo. Nggak sampai sih, soalnya 76,20 kan. Ini 74,40. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe.